Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Jamaluddin dengan NIM 23024014062. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal tugas MIT dari mata kuliah Sistem Operasi. Dan ini adalah soal-soal dari tugas MIT test tersebut. Dikarenakan peraturan dari mengerjakan tugas MIT tersebut itu berdasarkan ekor NIM, dan kebetulan ekor NIM saya itu adalah 62, jadi saya hanya mengerjakan tugas-tugas dengan nomor urut yang genap. Soal pertama berisi jelaskan cara kerja sistem operasi pada komputer secara berurut. Cara kerja sistem operasi pada komputer secara berurutan ada beberapa tahap, antara lain yang pertama yaitu booting. Booting yaitu saat komputer dinyalakan. Sistem operasi dimuat dari perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD ke dalam memori utama atau biasa disebut RAM melalui BIOS atau UEFI. Dan tahap yang kedua yaitu manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses yang sedang berjalan di komputer. Proses ini termasuk pemrograman, pengoperasian CPU, dan pengaturan antrean proses. Dan tahap yang ketiga, manajemen memori. Sistem operasi mengatur memori komputer, memastikan bahwa setiap proses mendapatkan ruang memori yang cukup tanpa saling mengganggu. Ini mencakup pengelolaan memori fisik dan virtual. Tahap yang keempat, yaitu manajemen perangkat keras. Sistem operasi mengontrol perangkat keras komputer seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain melalui driver perangkat. Perangkat ini dapat diakses oleh perangkat lunak melalui sistem operasi. Tahap yang kelima yaitu sistem berkas. Sistem operasi mengatur penyimpanan dan pengorganisasian berkas-berkas di dalam penyimpanan seperti hard disk. Ini mencakup operasi seperti membaca, menulis, dan menghapus berkas. Dan sistem yang keenam yaitu antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna seperti GUI atau command line untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap ketujuh yaitu keamanan dan akses kontrol. Sistem operasi menjaga keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah dengan menggunakan mekanisme kontrol akses seperti autentikasi pengguna dan enkripsi data. Dan tahap yang terakhir atau tahap ke-8 yaitu multitasking. Sistem operasi mendukung multitasking, memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan dengan mengelola waktu CPU melalui teknik seperti time sharing. Nah, secara keseluruhan, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, menjamin kelancaran proses, dan memberikan antarmuka pengguna yang memudahkan interaksi. Itulah tadi penjelasan dari soal nomor pertama, dan sekarang kita lanjut ke soal nomor kedua, yaitu jelaskan definisi manajemen file pada komponen sistem. Manajemen file pada komponen sistem merujuk pada pengolahan dan pengorganisasian data atau informasi yang disimpan dalam bentuk file di sistem komputer. Ini mencakup proses seperti pembuatan, penyimpanan, pengambilan, perbaruan, dan penghapusan file, serta pengaturan struktur direktori untuk memudahkan akses. Manajemen file berfungsi untuk memastikan efisiensi dalam pengolahan sumber daya penyimpanan, serta menjaga integritas dan keamanan data yang ada. Sistem operasi menggunakan manajer file untuk mengelola berbagai jenis file dan direktori di perangkat penyimpanan. Itulah tadi penjelasan dari soal nomor yang kedua. Dan sekarang kita lanjut ke soal nomor yang ketiga. Soal nomor 3 berisi jelaskan definisi mode kernel dan mode pengguna. Mode kernel dan mode pengguna adalah dua mode operasi dalam sistem operasi yang memberikan tingkat hak akses terhadap perangkat keras dan sumber daya sistem. Mode kernel adalah mode dengan hak akses penuh ke seluruh perangkat keras dan memori sistem. Hanya kode ini, sistem operasi kernel yang dapat berjalan dalam mode ini. Dalam mode kernel, sistem operasi dapat melakukan operasi penting seperti pengelolaan memori, perangkat keras, dan proses-proses sistem lainnya. Sedangkan mode pengguna adalah mode dengan hak akses terbatas, di mana aplikasi pengguna berjalan. Dalam mode ini, program hanya dapat mengakses bagian-bagian tertentu dari memori dan tidak dapat langsung berinteraksi dengan perangkat keras.
Jika aplikasi membutuhkan akses lebih lanjut, misalnya untuk I atau O operasi tingkat rendah, ia harus melakukan sistem call untuk meminta izin kepada kernel. Perbedaan utama mode kernel memiliki kontrol penuh atas sistem, sementara mode pengguna memiliki akses terbatas untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Itulah tadi penjelasan soal dari nomor yang ketiga. Dan sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Soal nomor 4 berisi, jelaskan apa itu buffering dan spooling. Buffering dan spooling adalah dua konsep yang berkaitan dengan manajemen data dalam komputasi, namun dengan tujuan dan cara kerja yang berbeda. Buffering adalah proses penyimpanan sementara data yang sedang diproses atau ditransmisikan untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara perangkat yang mengirim dan perangkat yang menerima data. Misalnya, saat menonton video online, data video yang sedang diputar disimpan sementara di dalam buffer agar tidak terputus jika ada gangguan jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran proses transmisi data. Sedangkan spooling atau singkatan dari Simultaneous Peripheral Operations Online adalah teknik untuk menunda dan menyimpan data sementara pada media penyimpanan seperti hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Biasanya digunakan untuk antrian pekerjaan yang melibatkan perangkat keras seperti printer. Misalnya, saat mencetak dokumen, dokumen-dokumen tersebut disimpan dalam antrian spooler sebelum dicetak secara berurutan. Spooling memungkinkan pekerjaan dilakukan secara efisien tanpa mengganggu operasi lain. Nah, itulah tadi penjelasan dari soal nomor yang keempat. Dan kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor kelima. Soal nomor 5 berisi, jelaskan definisi deadlock dan cara mendeteksi deadlock. Deadlock adalah situasi dalam sistem komputer, terutama dalam manajemen proses atau sistem operasi, di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan, sehingga tidak ada satupun proses yang bisa melanjutkan eksekusinya. Adapun cara mendeteksi deadlock, yang pertama, algoritma deteksi. Menggunakan algoritma khusus seperti Resource Allocation Graph atau biasa disingkat dengan RAG atau Wait for Graph. Algoritma ini memonitor hubungan antara proses dan sumber daya untuk mencari siklus dalam grafik yang menunjukkan deadlock. Dan cara yang kedua yaitu penggunaan waktu dan sumber daya. Memantau penggunaan sumber daya dan waktu eksekusi. Jika suatu proses tidak memperoleh sumber daya dalam jangka waktu lama, ini bisa menjadi indikasi deadlock. Dan cara yang ketiga yaitu algoritma Bankir, atau untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Penjelasannya yaitu memeriksa apakah suatu proses dapat dilanjutkan jika beberapa sumber daya dikembalikan oleh proses lain, atau jika kondisi alokasi sumber daya tidak memungkinkan eksekusi lebih lanjut. Dengan tiga cara tersebut, deadlock dapat terdeteksi dan diatasi sebelum memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan soal-soal tugas mid dari mata kuliah sistem operasi. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizal Jamaluddin. Dengan ini saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.